Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Boy Sandi di channel yang paling kece, paling keren, paling mantap. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang berkarya seni dua dimensi berdasarkan modifikasi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian modifikasi, kemudian kita sudah membahas sekilas tentang perkembangan seni rupa di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mulai membahas jenis-jenis karya apa sajakah yang termasuk dalam karya seni modifikasi. Maka dari itu, kali ini kita akan masuk ke jenis-jenis karya dua dimensi dengan modifikasi objek. Jenis karya seni rupa dua dimensi dengan modifikasi objek ini ada banyak sekali jenis karya yang menggunakan teknik modifikasi dalam berkaryanya. Tapi akan saya jelaskan dua jenis karya yang mana karya itu akan kalian buat sendiri karyanya di rumah. Contohnya ini adalah dua karya terbaik dari angkatan sebelumnya. Jadi dari kakak-kakak kalian yang sekarang sudah masuk ke kelas 12. Ini adalah dua karya menurut saya yang paling baik karena memiliki seluruh aspek pada karyanya, aspek-aspek kesenian dalam karyanya, misalkan keseimbangan, kemudian kesamaan objek, kemudian keindahan, pemilihan warna, irama, kontras, semuanya mereka letakkan dengan sangat apik dalam karyanya. Di atas ini, dan keduanya ini adalah perempuan. Namanya kalau kalian tahu, yang di atas ini Nurul, kelas IPS 4. Kalau yang di bawah namanya Ade Viola, dia kelas IPA 4. Jadi dua-duanya sekarang sudah berada di kelas 12. Kurang lebih karya yang akan kalian buat adalah karya seperti ini. Nah, kali ini akan saya jelaskan dua jenis karya modifikasi. Jenis karya yang pertama adalah membatik. Secara teknik dan prinsip, membatik itu adalah menutup permukaan kain dengan menggunakan lilin atau malam untuk menghalangi terserapnya pewarna atau cairan warna ke dalam serat kain. Wujud kain batik sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terdapat pada gambar yang menjadi identitas. Gambar tersebut sering disebut dengan pola batik. Pola gambar pada kain batik dapat diperoleh dari ragam hias yang dikembangkan melalui benda alam atau distilisasi. Jenis ragam hias yang digunakan untuk pola batik bermacam-macam, yaitu pola geometris, naturalis, dan benda mati. Pola geometris mencakup pilin, mender, tumpal, kawung, dan swastika. Sementara itu, pola naturalis mencakup manusia, binatang, tumbuhan. Terdapat juga pola benda alam seperti air, api, batu, awan, bulan, matahari, dan perahu. Nah, saya yakin kalian pasti tahu dengan yang namanya batik. Kalian pasti di rumah sudah punya beberapa baju dengan motif-motif batik yang mungkin kalian tahu itu jenis batik motif apa, atau mungkin kalian tidak tahu itu motifnya motif apa. Nah, sebagai informasi, perlu kalian ketahui, batik itu bukan milik Indonesia saja, tetapi ada berbagai macam bentuk dan jenis batik yang itu terdapat di negara-negara lain. Misalkan kalau kalian tahu, ada negara di Afrika yang menggunakan batik dengan cara mencelup. Nah, mungkin di beberapa kalian punya bajunya, ada baju kaos yang dia melingkar dengan warna-warni, itu adalah jenis batik juga. Di Cina juga ada beberapa motif batik, biasanya dia menggunakan motif naga, motif awan, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia ada dua motif batik yang sudah dicatatkan ke UNESCO, yaitu yang pertama adalah batik Megamendung, yang kedua adalah batik Parang Rusak. Jenis karya yang kedua adalah karya seni grafis.
Karya seni grafis adalah salah satu cabang karya yang mana karyanya adalah jenis cetak-mencetak. Biasanya jenis karya ini dibuat di atas kertas. Biasanya jenis karya ini dibuat di atas kertas atau di atas kanvas. Karena karya ini adalah karya cetak, maka dari itu karya ini mampu mencetak secara massal atau secara banyak sebuah karya seni. Jadi bedanya dengan lukis, kalau lukis hanya satu kali membuat karya, tapi kalau grafis itu sekali membuat karya akan membuat karya yang langsung beberapa edisi. Seni grafis adalah cabang seni yang menggunakan cetak untuk membuat gambar. Istilah grafis berasal dari kata graf atau grafik, yang berarti tulisan, gambar, atau lukisan dengan cara digores atau ditoreh. Sebagai karya seni rupa dua dimensi, seni grafis memiliki beberapa teknik, antara lain adalah cetak tinggi, cetak datar, litograf, cetak dalam, dan cetak saring. Nah, jadi dalam karya seni grafis ini ada beberapa teknik pembuatan karya yang sebenarnya hampir sama dengan batik, dengan membatik, tapi ada sedikit perbedaannya. Nah, di materi ini saya akan menjelaskan, saya akan mengkonsentrasikan materi grafisnya ke materi cetak dalam. Jadi kali ini kalian akan membuat sebuah karya batik yang dipadu-padankan dengan karya grafis. Maksudnya, kalian harus membuat karya dengan motif batik, tapi pembuatan caranya dengan cara grafis. Seperti karya yang saya pajang, yang kalian bisa lihat sekarang di belakang saya. Nah, jadi untuk di materi selanjutnya, ini adalah perkenalan tugas pada materi ini. Jadi untuk materi selanjutnya saya akan memberitahukan bagaimana cara dan proses pembuatannya. Maka dari itu kalian harus mempersiapkan beberapa peralatannya. Yang pertama, sudah pasti kalian membutuhkan pensil. Kedua, kalian membutuhkan kanvas. Ketiga, kalian membutuhkan cat. Nah, untuk karya yang akan kalian buat, nanti akan saya share di Google Classroom. Maka dari itu saya akan membuat sebuah Google Classroom yang bisa kalian akses motif apakah yang akan kalian buat. Yang pastinya motifnya berbeda dengan motif dengan karya yang sudah ada ini, karya sebelumnya. Berbeda, tapi ukurannya sama. Jadi ini ada 3 karya seni yang dicampurkan. Pertama, karya batik pada motif, karya grafis pada teknik, dan pada background kalian harus menggunakan karya lukis. Jadi kalau kalian lihat karya ini, di belakangnya itu adalah sebuah lukisan. Kalau ini adalah lukisan pegunungan dengan pohon, dengan warna-warna yang dia campurkan. Kemudian di depannya ada sebuah motif batik yang dibuat dengan cara grafis. Bagaimana proses pembuatan karyanya akan saya jelaskan di video minggu depan. Maka dari itu kalian silahkan siapkan peralatan untuk berkaryanya. Walaupun kita belajar dari rumah, kalian tetap harus berkarya walaupun berkaryanya di rumah. Segitu aja video untuk hari ini. Silahkan kalian mempersiapkan benda-benda dan alat-alatnya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.